Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sugianti dari SMK Multikarya. Kali ini saya memaparkan aksi nyata semangat guru 2. Topiknya itu terkait dengan empati dan perencanaan materi pembelajaran. Berbicara empati ini kayaknya keren. Tujuan pembuatan video sebagai bentuk aksi nyata dalam pelatihan mandiri sehari semangat guru 2. Kemampuan non teknis kurikulum merdeka terkait topik empati dan perencanaan materi pembelajaran. Hal baru yang saya pelajari di sini, ternyata empati dan simpati itu dua kata yang berbeda kata dan makna. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Jadi empati ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi kalau simpati, simpati adalah selain kita memahami, kita ikut merasakan. Ketika lawan bicara kita berbicara sedih, kita juga ikut sedih. Ketika dia menangis, kita juga kita ikut menangis. Itu dia simpati. Dia lebih dalam dia. Tapi kalau empati itu berbeda. Kita hanya cukup memahami, kita mengerti pikiran dia, kita mengerti perasaan dia, kita juga tahu apa yang mereka inginkan. Jenis empati ini ada beberapa, salah satunya empati global. Empati global ini adalah proses alamiah empati ditempati di usia antara 0 sampai 1 tahun. Misalnya nih, satu ruangan ada beberapa bayi, kalau yang satu menangis, maka beberapa bayi yang lain juga ikut menangis. Nah, itu namanya empati global. Yang kedua adalah empati egosentris. Berbicara dengan ego berarti keakuan ini. Anak di sini mulai bisa membedakan bahwa kesedihan itu bukan miliknya. Kesusahan yang sedang menimpa orang lain bukan kesusahannya sendiri. Yang ketiga adalah empati kognitif. Kita mulai tahu, kita mulai mengerti. Di sini usia 6 sampai 10 tahun. Anak mulai memandang dari perspektif orang lain, khususnya orang yang sudah dikenal. Sedangkan empati abstrak, dia lebih luas. Ini ditempati di usia 10 tahun ke atas. Empati tidak hanya ditujukan kepada orang yang dikenal, namun orang yang sering ditemui, dia ikut merasakan, dia tahu, dia ngerti empati. Sementara di sini empati ada dua faktor. Ada faktor kognitif dan faktor afektif. Faktor kognitif adalah pemahaman tentang nuansa emosi. Dia tahu dia marah, dia tahu dia sedih, dia tahu dia bahagia. Kemudian harus dipahami dahulu sebelum seseorang dapat berempati. Jadi faktor kognitif ini empatinya itu berasal dari dalam dirinya. Dia mengenali dirinya dulu. Oh, saya sedih. Oh, saya bahagia. Oh, saya marah. Itu afektif. Kalau faktor afektif, afektif adalah saat seseorang melihat kejadian dari luar dirinya dan dia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang yang mengalami kejadian tersebut. Manfaat empati dalam pembelajaran banyak. Salah satunya adalah dapat mengerti perasaan, pikiran, dan keinginan orang lain. Bisa menerima orang lain dengan apa adanya, menyadari kalau ada perbedaan. Kemudian bisa memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain. Bisa mengantisipasi situasi sehingga dapat menentukan sikap. Jika tidak ada empati dalam pembelajaran, apa yang terjadi? Jelas, jika tidak ada empati, maka hubungan interaksi pendidik dan peserta didik kurang baik. Proses pembelajaran tidak berjalan efektif. Guru hanya fokus mengejar target pembelajaran. Ada beberapa tips untuk melatih empati. Yang pertama adalah memahami keresahan murid dalam belajar, menggunakan permainan dengan tingkat kesulitan tujuannya untuk memetakan kebutuhan siswa, memperkuat relasi antar guru dan muridnya. Demikianlah hasil pemaparan saya tentang empati dan perencanaan materi pembelajaran. Terima kasih, semoga dapat menginspirasi bagi Bapak atau Ibu yang belum, yuk kita ikuti. Semangat Guru 2, Medan, Sumatera Utara.